Salam Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan dan anugerahnya kita boleh mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing Bapak Ibu. Dan kita melihat informasi yang kita terima bahwa PPKM level 4 diperpanjang dan kita akan mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing Bapak Ibu untuk membantu program pemerintah mengurangi dan bahkan mencegah peningkatan COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang berkati oleh Yesus Kristus, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami pakai waktu ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bila firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan ayat 51 Bapak Ibu. Dari kitab Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 51, saya akan membacakan untuk kita semua dan jemaat Tuhan mengikuti pembacaan kita pada hari ini. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Sementara yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf? Dan ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dia yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, tema kita pada minggu ini adalah berharap kepada Allah yang memberikan kehidupan Bapak Ibu. Berharap kepada Allah yang memberikan kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, bagi orang beriman, harta termahal yang harus dimiliki adalah Allah itu sendiri Bapak Ibu. Dan rasa lapar yang paling menuntut adalah rasa lapar akan Allah di dalam kehidupan kita.
Dan ada begitu banyak orang kaya berkecukupan tetapi tidak memiliki hal yang paling berguna dalam hidupnya. Apa itu Bapak Ibu? Allah itu sendiri. Dan begitu banyak orang yang pandai tetapi sekaligus menjadi orang yang tidak tahu apa-apa dalam kehidupannya. Mengapa demikian terjadi Bapak Ibu? Karena ia tidak mau tahu tentang hal yang terpenting dalam hidup ini. Karena itulah ia tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi mau saya katakan Bapak Ibu, sebenarnya kebahagiaan yang kekal itu adalah bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang bernilai kita tidak akan mau kehilangan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, kita akan terus menjaga, kita akan terus merawat. Sesuatu yang berharga itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memahami Allah itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling bernilai dalam kehidupan kita, maka kita akan mengejar Allah itu. Dan membangun hubungan dengan Allah itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan akulah roti hidup. Istilah roti yang dipakai Yesus di latar belakangi karena roti adalah makanan pokok Bapak Ibu atau kebutuhan mutlak pada saat itu. Sama halnya dengan kita pada saat ini, nasi adalah makanan pokok kita Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat itu belum ada Ampera Bapak Ibu ya, belum ada rumah makan BPK ataupun pizza Bapak Ibu ya, ataupun burger Bapak Ibu ya, ya bakso bakar belum ada pada saat itu Bapak Ibu. Dan banyak bangsa Indonesia merasa belum makan kalau belum makan nasi Bapak Ibu. Nah, jadi kita memahami bahwa nasi itu menjadi makanan pokok yang harus kita konsumsi dalam kehidupan kita. Jadi roti adalah sesuatu makanan pokok pada saat itu Bapak Ibu. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu saudaraku, ungkapan akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya ia tidak akan haus lagi Bapak Ibu. Ini menggambarkan tidak ada disebutkan oleh penulis Yohanes tentang siapa agamanya Bapak Ibu, atau sukunya, warna kulitnya Bapak Ibu. Tetapi di sini mengungkapkan dari ungkapan ini bahwa ini adalah sesuatu yang terbuka Bapak Ibu. Ya, bersifat universal. Bagi siapa saja Bapak Ibu. Jadi barang siapa. Jadi di sini kita melihat bukan hanya kepada orang Kristen Bapak Ibu, tetapi kepada semua orang. Tidak dibatasi oleh agama apapun. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa ia percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi Bapak Ibu. Jadi terbuka bagi siapa saja Bapak Ibu. Akulah roti hidup, yang menikmati roti hidup ini ialah ia tidak akan lapar dan haus lagi. Jadi bagaimana kita membangun kebersamaan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Saudaraku, Tuhan Yesus menawarkan keselamatan kepada semua orang atau kepada siapapun. Dan ia menawarkan keselamatan secara terbuka dan universal Bapak Ibu. Tapi tergantung bagaimana kita meresponi Bapak Ibu tawaran keselamatan yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Ketika Yesus menawarkan keselamatan kepada semua orang,
Ada beberapa respon yang akan kita lihat Bapak Ibu. Ada yang cuek Bapak Ibu. Ada yang tidak mau tahu. Dan ada yang mau menerima dan meresponi anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku ini berkati oleh Yesus Kristus pada saat ini. Kalau kita memahami konteks firman Tuhan pada saat ini, dilatar belakangi begitu sulitnya penulis Yohanes untuk meyakinkan para pembacanya sehingga harus ada jaminan hidup untuk selama-lamanya Bapak Ibu agar bisa orang percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Jadi kita melihat dalam konteks ini begitu sulitnya penulis Yohanes untuk meyakinkan orang-orang banyak pada saat itu Bapak Ibu. Sehingga ada sebuah jaminan yang diberikan Yesus kepada orang-orang banyak pada saat ini untuk percaya kepada Yesus. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu, ternyata banyak orang yang berbondong-bondong ikut bersama-sama dengan Yesus, tetapi belum percaya dengan sesungguhnya dan sebenarnya Bapak Ibu. Dan belum mengenal Yesus. Bapak Ibu saudaraku diberkati oleh Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan ini semua orang yang sudah diberi hidup oleh Allah, namun tidak semua orang mampu menjadi seorang yang memberi hidup bagi Allah Bapak Ibu dan sesamanya. Yang artinya tidak semua orang kehadirannya memberikan makna bagi Allah dan sesama. Jadi ditekankan kepada kita Bapak Ibu, kehidupan kita ini harus memberikan dampak, memberikan makna. Bukan hanya di dalam kehidupan kita secara pribadi, tapi kepada sesama kita. Kita diberi berkat untuk memberkati Bapak Ibu. Kita diberi hidup untuk memberikan kehidupan. Kita diberi damai sejahtera untuk mendamaikan. Nah, itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudaraku. Bapak Ibu saudaraku diberkati oleh Kristus, dalam firman Tuhan ini dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itulah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia, Bapak Ibu. Yang artinya, jika kita hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalamnya, serta menerima firman-Nya, maka kita akan hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, ungkapan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Menggambarkan bahwa Yesus disiksa, disalibkan, dan mati agar kita tetap hidup Bapak Ibu. Jadi saudaraku, penderitaan Yesus, kematian Yesus Bapak Ibu yang ia lakukan, bagaimana agar kita tetap hidup Bapak Ibu. Makanya tema kita pada minggu ini berharap kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Saudaraku, yang menjadi permasalahan pada saat ini, kita bukan hidup untuk Tuhan Bapak Ibu, tetapi kita hidup untuk berdasarkan keinginan hawa nafsu kita. Kita hidup untuk kesenangan kita yang sifatnya sementara Bapak Ibu. Oleh karena itu Yesus memberikan pernyataan kepada kita dalam ayat 45, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman Bapak Ibu.
Sungguh luar biasa Bapak Ibu jaminan yang diberikan Yesus pada kita. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Apa arti percaya kepada Yesus? Apa arti percaya kepada Yesus Bapak Ibu? Arti percaya kepada Yesus adalah hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Lalu apa arti hidup selama-lamanya? Arti hidup selama-lamanya Bapak Ibu, kita akan diingatkan meskipun jadi hidup kita selalu diingat Bapak Ibu. Meskipun kita sudah mati Bapak Ibu. Kita akan dikenang meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itulah arti hidup selamanya Bapak Ibu. Meskipun kita sudah mati, kita masih diingat oleh orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi harus memiliki arti dan makna hidup. Ketika kita meninggalkan dunia ini, banyak orang akan mengingat narasi kehidupan yang telah kita lakukan Bapak Ibu. Inilah arti hidup selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku, ungkapan Yesus adalah roti menggambarkan bahwa hidupnya sangat bermanfaat Bapak Ibu bagi orang lain. Hidupnya bermanfaat, matinya bermanfaat, dan kebangkitannya bermanfaat bagi dunia ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana Yesus Bapak Ibu, kehidupannya bermanfaat bagi orang banyak. Kematiannya bermanfaat bagi orang banyak Bapak Ibu. Dan kebangkitannya bermanfaat bagi orang banyak. Roti hidup artinya Bapak Ibu, di mana hidup dan matinya bermanfaat bagi banyak orang. Itulah roti hidup yang sesungguhnya Bapak Ibu. Jadi kita diajak pada saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, di tengah-tengah kesehatan kita yang begitu sangat terganggu Bapak Ibu, fisik kita sangat lemah, dan ekonomi kita bermasalah, dan kebutuhan kita sangat kurang Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kita diajak pada saat ini untuk berharap kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Yesus adalah roti hidup Bapak Ibu. Kita diajak untuk datang kepada Allah yang menjadi sumber kebahagiaan, yang menjadi sumber anugerah dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Dan kami bersyukur pada saat ini, dalam kebenaran firman Tuhan kami diajak untuk berpengharapan kepada Allah yang memberikan kehidupan kami. Allah adalah sumber kehidupan, dan Allah adalah roti hidup. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami tidak akan lapar lagi. Ketika kami percaya kepada Tuhan, kami tidak akan haus lagi. Allah akan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kami ketika kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadat ini dan kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin.